Salam Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar, saya berikan tema pandemi COVID-19 membawa berkat. Saudara, sebagai orang percaya, tidak terasa saudara, kita berada dalam masa-masa pandemi ini, tentunya membuat kita di sana-sini, kita tidak bisa bergerak bebas untuk beribadah. Tetapi saudara, dengan adanya pandemi ini, saudara, itu sangat membawa berkat bagi orang percaya. Kenapa saudara? Karena orang percaya atau orang yang ikut Yesus, itu hanya fokus kepada gereja fisik. Kalau Tuhan menyediakan 6 hari untuk kehidupan jasmani, maka 1 hari untuk rohani. Dan setiap minggu saudara, orang percaya kepada Yesus, dia sudah siapkan Alkitabnya, kemudian saudara, dia sudah berdiri di depan untuk tunggu jemputan. Setelah jemputan datang, diantar ke gereja, saudara. Nah, saudara, setelah sampai di gereja juga, saudara, dia melihat ruang gereja itu ruang ber-AC atau ruang yang pendingin. Dan ruang di gereja pun saudara, dia melihat juga fasilitas lain, musiknya komplit atau tidak. Bukan hanya itu saudara, tetapi juga bertanya, apakah pengkhotbah hari ini siapa? Siapa yang khotbah? Kalau yang khotbahnya saudara tidak bermutu, tentunya mengambil keputusan, saya tidak mau ke gereja karena pengkhotbahnya kurang bagus penyampaiannya. Nah saudara, hal-hal yang kita lakukan ini saudara, itu ternyata itu fokus kepada gereja fisik. Sehingga saudara membuat kita sebagai orang percaya pun kurang yakin dengan Allah kita. Sehingga saudara, seringkali kita ditanya sama orang lain yang tidak percaya Allah kita adalah juru selamat. Kita juga bingung sendiri. Itu berarti kita juga kurang yakin dengan Allah kita. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena kita fokus kepada gereja fisik. Saudara, berabad-abad lamanya di dalam hati Tuhan, itu ada rahasia yang nanti akhirnya diungkapkan. Dan di sini saudara, Yesus nubuatkan di ayat yang ke-18 ini, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus mendirikan jemaat ini saudara bukan mendirikan gedung yang mewah, supaya semua orang percaya itu fokus kepada gedung. Tetapi yang dimaksudkan di sini saudara adalah gereja hidup. Gereja hidup saudara, itu yang dimaksudkan Allah. Sehingga Yesus nubuatkan terutama kepada murid-muridnya, Simon Petrus terutama. Dan itu dinyatakan saudara setelah pencurahan Roh Kudus dalam dunia ini. Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saudara, itu menjadi hal yang positif.
sangat membawa berkat bagi orang percaya. Karena saudara terlalu fokus dengan gedung, lalu akhirnya saudara imannya sendiri pun tidak menunjukkan sebuah kualitas yang Allah kehendaki. Kalau hari-hari ini saudara kita diizinkan beribadah di rumah, itu berarti Allah punya rencana yang indah bagi orang percaya. Untuk memperbaiki diri, apa yang selama ini yang tidak memuliakan Tuhan, yang selama ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya, nah, kita harus perbaiki. Kita harus bangun hidup ini dengan Tuhan, di mana Allah adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Allah punya kerinduan supaya di mana ada domba-dombanya, di situ pun ada gembalanya. Di mana ada orang percaya, di situ pun Allahnya tidak meninggalkannya. Seperti yang dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kerinduan Allah saudara tidak pernah tinggalkan orang percaya. Tapi karena orang percaya terlalu fokus dengan gereja fisik, lalu seringkali meninggalkan Allah. Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita juga adalah bait Allah. Berarti kita tidak fokus dengan gereja fisik. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah bait Allah. Harus membenahi diri supaya roh Allah yang dalam diri kita semakin hari semakin menghiasi hidup kita, supaya iman semakin hari semakin kokoh. Dan kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh, tentu kita memberitakan Injil pada orang lain pun kita memberitakan dengan suatu keyakinan, meyakinkan orang lain bahwa Allah kita itu loh Allah Sang Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai gereja Tuhan, kita juga adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala gereja. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, tanpa tubuh, tanpa kepala, kita tidak bisa hidup sendirian. Sebagai orang Kristen, saudara, Yesus mengajak kita dengan nubuatan ini yang dinyatakan, kita telah dipanggil, kita telah dikuduskan, dan setiap saat Dia juga selalu bersama kita. Sebagai orang percaya, saudara, kita harus membangun sebuah kehidupan. Harus mulai dari setiap pribadi, di setiap rumah tangga, membangun mesbah keluarga, untuk mengajak keluarga juga membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak salah saudara kalau kita pergi ke gereja fisik. Tidak salah saudara kalau kita berkumpul di gereja fisik. Itu baik saudara. Tetapi alangkah baiknya saudara, seperti yang Allah maksudkan, marilah kita bangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya rohani kita ini semakin hari bertumbuh, semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan saudara, setelah pandemi ini saudara berlalu, saya percaya gereja hidup akan tumbuh di mana-mana. Dan gereja fisik pun akan penuh dengan jiwa-jiwa datang beribadah di gereja fisik dengan motivasi yang baik, yang mulia untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, inilah yang saya sampaikan buat saudara di ibadah ini. Saya akan berhenti, tapi Roh Allah akan pimpin saudara untuk mengerti, memahami hal ini selama berhari-hari hidup yang kita sudah lalui. Kita hanya fokus kepada gereja fisik, tapi kita melalaikan gereja hidup, yaitu kita sendiri adalah gereja hidup
yang mestinya semakin hari kita bangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh para nabi-nabi termasuk Rasul Paulus. Sekian firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.